Hai semua, kembali lagi di channel Review It's bersama saya, Abdur Rahim Yusuf. Ini adalah Samsung Galaxy Buds Pro, seri TWS terbaru dari Samsung. Samsung Galaxy Buds Pro ini memiliki fitur yaitu noise cancelling, di mana Samsung mengklaim noise cancelling yang dimilikinya bisa meredam up to 99%. Lalu, Samsung Galaxy Buds Pro ini memiliki 3 varian warna, yaitu adalah Phantom Black, ada Phantom Violet, dan Phantom Silver. Kira-kira ada apa aja nih fiturnya selain tadi noise cancelling, dan juga ada apa lagi fitur-fitur menarik dari Samsung Galaxy Buds Pro ini, dan bagaimana ya kualitas suara yang dihasilkan dari Samsung Galaxy Buds Pro ini? Penasaran? Ini dia review dari Samsung Galaxy Buds Pro. Sebelum masuk ke sesi review, mari kita lihat isi dari box Samsung Galaxy Buds Pro. Penampakan pertama kali ketika box dibuka, terdapat kotak kecil yang berisikan kabel data tipe C dengan didampingi ear tips berwarna putih. Lalu, terdapat kartu IMEI, kemudian dilanjutkan dengan perangkat Samsung Galaxy Buds Pro berwarna Phantom Silver, dan terakhir ada manual book atau buku panduan. Setelah melihat isi kotak Samsung Galaxy Buds Pro, mari kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu desain. Desain dari Samsung Galaxy Buds Pro memiliki bahasa desain yang terlihat modern dan ramping. Bentuk case-nya mengotak dengan sudut-sudut membulat. Ketika digrip tuh terasa nyaman. Case-nya sendiri tidak jauh berbeda dari seri Buds sebelumnya, yaitu seperti mengadopsi estetika Galaxy Buds Live. Pada sisi atas case-nya, terdapat tulisan Samsung dengan warna yang mengkilau. Lalu, pada bagian depan dan dalamnya, terdapat lampu indikator baterai. Sedangkan, pada area belakangnya sendiri, terdapat port USB Type-C untuk proses charging. Untuk in-ear-nya sendiri, memiliki desain berbentuk oval berdampingan dengan speaker dan mic pada area atasnya. Warna dari in-ear-nya sendiri senada dengan warna case-nya. Ditambah lagi adanya pantulan seperti kaca yang mengkilat, terlihat menarik untuk dipandang sob. Samsung Galaxy Buds Pro secara default sudah menyediakan ear tips bawaan berukuran kecil. Ear tips ini digunakan untuk menyesuaikan lingkar telinga. Lalu, pada kotak penjualnya sendiri, Samsung Galaxy Buds Pro terdapat 3 ear tips tambahan dengan ukuran yang berbeda. Ear tips ini bisa teman-teman gunakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk sisi pemasangan Galaxy Buds Pro sendiri tergolong mudah. Bodi luar dari Samsung Galaxy Buds Pro sendiri tidak langsung bersentuhan dengan kulit telinga. Jadi terasa lebih nyaman dan tidak terasa mengganggu di telinga. Ketika saya coba gerakan dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya, buds-nya tidak mudah terlepas. Tapi perlu diingat, pemasangannya harus tepat dan benar. FYI, Samsung Galaxy Buds Pro sudah mendukung wireless charging dan sudah adanya sertifikat anti-air IPX7 yang dapat melindungi Galaxy Buds Pro dari cipratan air. Dari sisi multimedia, saya pribadi lagi senang banget dengerin musik dan juga menonton film. Nah, saya mencoba untuk menggunakan Samsung Galaxy Buds Pro. Hasil suara dari Samsung Galaxy Buds Pro ini benar-benar jelas. Hal tersebut dikarenakan Samsung Galaxy Buds Pro sendiri sudah menggunakan woofer sebesar 11 mm dan tweeter 6,5 mm untuk menghasilkan suara bass yang lebih baik dan lebih nendang pastinya di telinga. Lalu, pada sisi komunikasi, Samsung Galaxy Buds Pro ini memberikan pengalaman komunikasi yang baik bagi saya, di mana Galaxy Buds Pro sudah mendukung 3 mikrofon dan voice pickup. Hasil suaranya tuh bikin kita terdengar jelas dan juga kita ketika berbicara tuh jelas. Samsung Galaxy Buds Pro memiliki fitur yaitu Active Noise Cancelling. Active Noise Cancelling ini ialah fitur yang diberikan oleh Samsung untuk meredam suara area sekitar. Jadi kita ketika mendengarkan musik ataupun menonton video yang kita senangi,
bisa meredam noise yang ada di sekitar. Samsung mengklaim untuk Active Noise Cancelling ini bisa meredam sampai dengan 99%. Dan di sini juga ada levelnya, di mana ada dua level, ada high dan low. Lalu ada juga fitur namanya Ambient Sound. Ambient Sound ini ialah suatu fitur di mana kita dapat berkomunikasi antar satu orang dengan orang lain ataupun kita berbicara, di mana kita bisa mengatur ambient sound-nya pada level tertentu. Di mana ada level low, ada level medium, ada high sampai dengan extra high. Extra high di sini suaranya tuh masuk ke dalam Buds Pro-nya sendiri, jadi dia lebih jelas gitu. Bagi kalian yang suka bermain games dan ingin menggunakan Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Pro ini sudah menyediakan fitur yang dinamakan Gaming Mode. Fitur ini digunakan untuk memberikan rasa nyaman ketika bermain game dan mengurangi delay pada permainan atau game yang kita mainkan. Saya pribadi udah coba main menggunakan Gaming Mode ini, dimana hasilnya itu game itu lebih enak didengar dan minim delay dan semuanya berjalan dengan normal. Untuk equalizer sendiri, Samsung Galaxy Buds Pro bisa kita atur equalizernya sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada beberapa equalizer, ada normal, bass boost, soft, dynamic, clear, dan treble boost. Saya pribadi sih sukanya pakai yang dynamic sama yang bass boost, karena pakai yang bass sama yang dynamic itu lebih enak, dimana kalau pakai bass itu hasil suara yang saya dengar di Samsung Galaxy Buds Pro itu lebih berasa renyah gitu. Kalau dynamic ini saya pikir ini keduanya ya, jadi balance antara bass dengan treble dan juga dengan suara. Jadi dua opsi ini yang menurut saya paling enak. Ada satu hal yang menarik dari Samsung Galaxy Buds Pro ini, dimana jika salah satu perangkat dari Galaxy Buds Pro yang teman-teman miliki hilang, nanti bisa dicari menggunakan fitur Find My Earbuds. Contohnya seperti ini. Dia itu sebelah kirinya agak jauh, jadi bisa kita cek dan bisa terdengar suaranya seperti ini. Jadi suaranya akan terdengar dan pastinya kita gampang untuk mendeteksi sumber suara ada di mana dan Galaxy Buds Pro kita ada di mana. Seperti itu. Baterai dari Samsung Galaxy Buds Pro sendiri diklaim oleh Samsung dapat bertahan up to 18 jam. Selama saya memakai Samsung Galaxy Buds Pro-nya sih, daya tahan baterainya masih tergolong bagus dan juga tidak terlalu boros. Lalu, jika baterai earbuds-nya habis, dapat dilakukan proses charging dengan menggunakan case yang tersedia. Case tersebut dapat bertahan up to 12 jam. Menarik banget kan? Case-nya juga sudah mendukung USB Type-C dan dapat dicas kembali. Masuk ke sesi kesimpulan, Samsung Galaxy Buds Pro menurut saya memberikan pengalaman baru dalam menikmati multimedia di zaman sekarang. Dan saya pribadi baru pertama kali menggunakan TWS dari Samsung ini. Ketersediaan fitur yang bervariasi memberikan kesan yang fresh dengan hasil suara yang nyaman untuk didengar. Saya pribadi menyukainya. Itu dia review dari Samsung Galaxy Buds Pro. Semoga review ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Review Is. Salam